Selamat siang para pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Maksrafu Adalia dalam melakukan jelajah wisatawi pos jurnal. Kali ini saya berada di salah satu objek wisata yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Goa yang terletak di sebelah barat pinggir pantai Kota Makassar. Nah, para pemirsa, jangan kemana-mana ya, karena kali ini saya akan dan sambil belajar sejarah dan ikuti saya. Sebuah papan nama terpahat pada bagian atas gerbang dan bertuliskan Fort Rotterdam. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya, benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun, pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Benteng ujung pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di darat maupun di lautan. Sebuah taman yang hijau nan asri yang berada di tengah-tengah benteng. Rumput-rumputnya yang tertata dan rapi, serta halamannya yang bersih, benar-benar tempat yang layak dikunjungi oleh wisatawan. Di kompleks benteng ini terdapat Museum Lagaligo yang di dalamnya banyak menyimpan sejarah kebesaran Makassar dan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk masuk ke dalam Museum Lagaligo ini, dikenakan biaya untuk dewasa sebesar 5.000, sedangkan untuk anak-anak sebesar 3.000 rupiah. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa melihat apa saja yang ada di Museum Lagaligo. Yuk kita berkunjung ke atas. Museum ini memiliki koleksi sebanyak 4.999 buah koleksi. Koleksi pada museum ini seperti koleksi objek prasejarah, numismatik, keramik asing, sejarah, dan naskah. Pada museum ini juga terdapat koleksi etnografi, yaitu berbagai jenis objek hasil teknologi, kesenian, peralatan hidup, serta benda lain yang dibuat dan digunakan oleh 4 suku asli Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar, dan suku Toraja. Museum ini juga memiliki objek-objek benda yang berasal dari peninggalan kerajaan-kerajaan lokal dan objek bersejarah, seperti senjata yang digunakan pada saat revolusi kemerdekaan.
Di benteng ini terdapat beberapa bastion, di antaranya ialah Bastion Buton, Bastion Bone, Bastion Amboina, dan Bastion Wundarsyah. Sejumlah ruang sekitar Bastion Amboina yang disebut-sebut pernah dijadikan penjara dan tempat penyiksaan para tawanan di masa kolonial justru sudah lama dijadikan bagian dari ruang kerja pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Selain dari bastion-bastion tersebut, terdapat pula beberapa terowongan pendek peninggalan yang lama dan masih utuh sampai sekarang ini, dan kita dapat saksikan di Benteng Fort Rotterdam. Terowongan tersebut berfungsi sebagai jalan penghubung dari areal benteng ke parit pertahanan yang menghubungkan antar bastion. Selain dapat berkeliling melihat benteng serta Museum Lagaligo, di sini juga terdapat ruang tahanan sempit milik Pangeran Diponegoro saat beliau dibuang oleh Belanda ke Makassar. Nama siapa? Cai. Mengenai kan sudah lama 2005 sampai sekarang ini, terus bagaimana perkembangan pengunjung dari masa ke masa? Apakah banyak orang luar atau seperti bule-bule yang datang itu? Banyak bule-bule orang luar. Jika dibandingkan dengan hari biasa dan weekend, atau apakah pengunjungnya sama atau ada perbedaan? Tergantung, kadang juga dibilang sedikit, padahal banyak. Tapi kalau weekend lebih banyak ya? Banyak. Baik, terima kasih Pak. Oke, satu-satu. Itulah tadi liputan kita pada siang hari ini. Saya Maksiratul Adawiyah pamit undur diri dari hadapan para pemirsa. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.